Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami. Sungguh bukan karena kami yang baik, tetapi itu karena Tuhan yang teramat baik bagi kami. Kesempatan yang ada berarti kesempatan untuk setiap kami berbenah, untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu yang masih ada di dalam kehidupan kami. Untuk kami berbenah dari cara pola pikir kami yang salah. Untuk kami berbenah dari sikap hati kami yang salah di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami, Engkau mengurapi kami, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dengan amat sangat sempurna di tempat ini. Roh Kudus, ketika kebenaran firman disampaikan, bilang Kau bekerja di tengah-tengah kami, membuat kami mengerti, menangkap isi hati Tuhan buat setiap kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu membuat kami semakin mengerti, mengenal, dan mengasihi Tuhan lebih lagi sampai akhir kehidupan kami. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Terima kasih buat tim PAW. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala ya yang memberikan kesempatan buat saya melayani di tempat ini. Ini kali pertamanya ya. Saudara mungkin tidak kenal saya, tidak tahu nama saya, tapi buat saya itu tidak penting. Yang terpenting bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita malam hari ini. Amin. Karena yang kita perlu itu hanya Tuhan. Nah, saudara, apa yang saudara rasakan ketika dengar kata mujizat? Kok di tempat ini semua senyap gitu ya? Kok di tempat lain begitu saya ngomong mujizat, wah langsung happy semua. Di sini enggak ada yang suka mujizat? Kenapa? Suka ya. Siapa yang enggak suka sama mujizat? Boleh angkat tangan? Oh suka, sekarang langsung suka karena takut nanti malaikat catat gitu ya. Semua orang itu suka kalau terima mujizat. Tetapi banyak juga orang yang terima mujizat, setelah terima mujizat justru mereka meninggalkan Tuhan. Nah hari ini mari kita belajar. Jangan sampai karena motivasi mujizat kemudian itu menjadi motivasi kita mengikut Tuhan. Motivasi kita mengikut Tuhan bukanlah karena Tuhan sanggup memberikan mujizat, tetapi karena kasih-Nya buat saudara dengan saya, dengan Dia sudah mati terlebih dahulu di atas kayu salib. Amin. Sekalipun Tuhan itu sanggup dan bisa melakukan mujizat buat kita, tetapi jangan biarkan mujizat itu menjadi motivasi kita mengikut Tuhan. Motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, oleh karena itu malam hari ini kita belajar bagaimana sikap hati yang benar di dalam menerima mujizat Tuhan. Amin. Sikap hati yang benar dalam menerima mujizat Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di dalam Hakim pasal 13. Hakim pasal 13. Ayat yang pertama. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dari sini kita lihat. Orang Israel itu punya masalah bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi karena mereka adalah orang yang berdosa yang sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan, tetapi mereka tetap memilih untuk melakukan apa yang jahat, sehingga akibat dari perbuatan mereka, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Lama enggak 40 tahun? Lama ya. Kalau kita 60 tahun berarti itu usia kita 60 tahun berarti sudah 2/3. Tetapi kita lihat sekalipun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah supaya kita ini berbalik kepada jalan Tuhan. Ya. Ayat yang kedua,
Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, ya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, keturunan Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Mereka adalah orang tua dari Simson. Pertanyaannya, apakah orang tua Simson ini adalah orang yang takut akan Tuhan? Iya. Tetapi lihat, mereka sekalipun mereka takut akan Tuhan, mereka tetap terkena imbasan dari kedegilan orang Israel. Sehingga mereka juga ikut diserahkan kepada orang Filistin. Itu artinya sekalipun kita hidup benar, kadang-kadang masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, imbas dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi mari kita belajar dari mereka bahwa ketika kita mengalami masalah bukan karena kesalahan kita, bukan berarti itu alasan buat kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, untuk protes, apalagi kita marah kepada Tuhan. Ya, ayat yang ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson bukan dikala dia sedang ada di zona nyaman. Ketika dia ada di zona yang gak nyaman, diserahkan kepada orang Filistin yang jahat, yang bengis. Tetapi disitulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson. Di sini kita melihat sekalipun kita ada di dalam pergumulan, kita ada di dalam masalah, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Dengan arti kata lain, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan itu melihat apa yang terjadi kepada kita. Dan Dia tidak akan pernah melupakan rencananya terhadap setiap kita, sekalipun badai besar sedang kita alami. Amin. Tujuan dan rencana Tuhan itu tidak digagalkan hanya karena sebuah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, di situ kita tahu bahwa Tuhan itu amat sangat mengasihi kita. Dalam lembah kekelaman, dalam masalah yang pelik, dalam pergumulan, Tuhan itu tetap ada. Bahkan Tuhan mengutus malaikat Tuhan untuk memberikan apa? Untuk memberikan janji kepada ibunya Simson bahwa engkau memang mandul, tetapi engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh karena itu saudara, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat yang keempat. Oleh sebab itu, oleh sebab apa? Oleh sebab engkau akan mengalami mujizat, itu kan ya. Karena mengapa dikatakan mujizat? Karena perempuan ini, ibu Simson itu adalah orang yang mandul. Dikatakan ayat 4, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Artinya ketika saudara dengan saya mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, maka sikap hati kita itu adalah kita harus mempersiapkan diri dengan melekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh ibu Simson. Tuhan berkata apa? Engkau memang mandul, tetapi engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya apa? Engkau memang mandul, tapi engkau akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tetapi dikatakan, engkau harus mempersiapkan dirimu. Hari ini, kalau kita mengalami masalah, stop untuk kita menggerutu, stop untuk kita protes kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku sudah setia sama Tuhan berapa puluh tahun. Mengapa masalah ini terjadi? Kita buang. Itu adalah cara dunia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mempersiapkan dirinya. Hari ini engkau punya masalah, engkau akan berkata, aku hari ini memang menghadapi masalah. Tetapi itu adalah kesempatan untuk aku apa? Mempersiapkan hatiku, sikap hati yang benar untuk aku menerima pertolongan yang datang daripada Tuhan. Yaitu apa? Aku mau tetap hatiku melekat kepada Tuhan. Ya, amin.
Saya pernah mengalami pergumulan yang pelik di dalam kehidupan saya. 12 tahun saya mengalami pergumulan rumah tangga. Tetapi dari situ kemudian saya belajar. Hari ini ketika ada masalah dalam kehidupan saya akan mengubah paradigma saya. Karena Tuhan yang mengubahnya. Ketika hari ini saya mendapatkan masalah, saya tidak lagi bersungut-sungut seperti berapa belas tahun yang lalu. Saya akan berkata, Tuhan, terima kasih. Karena di dalam masalah yang aku hadapi, aku percaya Engkau ada bersamaku. Dan aku mau bahwa ketika ada masalah, berarti itu waktunya sekali lagi aku akan mengalami yang namanya perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Dan itu harus kita persiapkan hati kita. Dengan apa? Dengan tetap melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah yang kita hadapi itu membuat runtuh iman kita. Membuat kita ngomel, protes, marah kepada Tuhan. Bahkan kita berani berkata, Tuhan Engkau tidak adil. Tapi mari, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Simpson, malaikat Tuhan memperingatkan dia. Oleh karena itu, oleh sebab Tuhan akan memberikan engkau mujizat, persiapkanlah dirimu. Apa yang bisa kita persiapkan? Bagaimana kita mempersiapkan? Yaitu mempersiapkan hati kita dengan apa? Tetap melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat contohnya siapa? Petrus, ya. Petrus dalam penjara karena waktu Herodes itu memerintahkan agar Petrus ditahan. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Di sana jemaat itu tidak protes kepada Tuhan. Jemaat juga tidak berkata, Tuhan tidak bisa loh, Petrus ini adalah muridmu, dia adalah orangmu, dia adalah orang yang mengasihi engkau. Tuhan ayo bebaskan dia dari penjara. Enggak, tetapi yang jemaat lakukan ketika mereka menghadapi masalah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12, dikatakan jemaat itu tekun berdoa. Berdoa adalah salah satu cara saudara mempersiapkan diri menerima mujizat Tuhan. Amin, saudara. Ya, mereka berdoa, mereka enggak protes. Kenapa kok mereka berdoa? Tahu ada masalah, mereka langsung semua jemaat itu berdoa. Bukan hanya berdoa, tetapi dikatakan tekun berdoa. Karena mereka punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan di dalam kasih itu ada rasa percaya. Jika kita berkata, aku adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka dengan kata lain, aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percayaku kepada Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Mau hujan, mau banjir, mau panas, mau sejuk. Percaya kita kepada Tuhan tidak pernah menurun sedikit pun. Amin, saudara. Karena apa? Firman Tuhan juga mengatakan tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Nah lihat ya, respon orang yang mengasihi Tuhan itu akan beda ketika mereka mengalami masalah. Tapi bagaimana respon mereka bisa berbeda? Karena mereka punya sikap hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Ini adalah sikap hati yang pertama, bagaimana sikap hati yang benar di dalam menerima mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan berdoa, itu memberikan kita kekuatan ya, menghadapi apapun yang saat ini kita jalani. Mungkin masalah itu besar, masalah itu enggak mengenakkan buat kita, tetapi doa memberikan kekuatan. Supaya apa? Supaya iman kita teguh sampai akhir. Sampai kita melihat pertolongan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Amin ya. Contohnya siapa lagi di dalam Kisah Para Rasul 16. Ya. Ketika Paulus dan Silas itu di penjara. Kisah Para Rasul 23 sampai 26 saya bacakan. Setelah mereka berkali-kali didera. Berkali-kali didera. Kita didera satu kali sakitnya minta ampun enggak? Sakitnya minta ampun. Ada yang mau coba? Enggak percaya Bu, coba aja tak coba. Boleh ya. Berkali-kali didera, sakitnya itu luar biasa.
Kemudian apa yang terjadi? Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Yang paling tengah itu paling gak enak, yang pengap, yang kecil. Ya. Dan kemudian membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dipasung itu enak enggak? Enggak enak. Kemudian ayat 25 mengatakan, tetapi Paulus dan Silas, mereka punya alasan enggak untuk mereka bersungut-sungut? Mereka punya alasan. Karena apa? Mereka mengabarkan Injil dengan luar biasa. Mereka adalah orang yang bertobat, yang dulunya menyesal anak-anak Tuhan. Tetapi mereka bertobat, mereka mengikut Tuhan, mereka melepas segalanya. Mereka mengikut Tuhan, tetapi setelah mengikut Tuhan, apa yang mereka alami? Apakah mereka dielulukan? Tidak. Mereka didera, dibuang ke penjara, diletakkan di ruangan penjara yang paling tidak enak. Kaki mereka dipasung. Tetapi yang mereka lakukan adalah di ayat yang ke-25. Mereka berkata apa? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya apa? Mereka berdoa bukan untuk menangisi masalah yang mereka hadapi. Mereka bukan berdoa untuk menangisi nasib mereka yang gak enak. Tetapi dikatakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini menunjukkan hati mereka yang meluap-luap. Apa? Kasih mereka kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kemudian ayat 26 apa? Terjadi gempa, terlepaslah belenggu mereka. Amin, saudara. Kita belajar hari ini ketika ada masalah yang pelik, apa yang engkau inginkan? Kita pasti menginginkan pertolongan Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan dinyatakan, tetapi engkau jangan fokus kepada mujizatnya, tetapi engkau mempersiapkan hatimu supaya apa? Ketika pertolongan Tuhan itu belum kita lihat, belum kita alami, engkau tidak sampai meninggalkan Tuhan Allahmu. Amin, saudara, ya. Dan ketika kita berdoa melekat kepada Tuhan dengan kita berdoa sama Tuhan. Jangan kita doa datang kepada Tuhan dengan memberikan solusi kepada Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa, kita tahu, oh ya hadapi masalah langsung doa. Orang Kristen itu jago berdoa kalau lagi ada masalah. Kalau lagi senang saya enggak tahu, biasanya banyak lupa ya. Tapi kalau lagi masalah, langsung ingat sama Tuhan, langsung berdoa. Tapi berdoanya jangan berdoa yang salah. Kita sering kali berdoa, Tuhan tolong ya besok nih begini. Kita ngajarin Tuhan. Betul apa betul? Nah, datang kepada Tuhan itu jangan memberikan solusi. Karena apa? Solusi setiap jalan keluar, pemulihan itu datangnya daripada Tuhan. Kita tuh enggak perlu menasehati Tuhan. Yang perlu kita nasihati adalah diri kita sendiri. Bagaimana hati yang melekat kepada Tuhan itu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menyertai, Tuhan melihat, dan Tuhan memperdulikan kita. Coba kita lihat dalam Matius 14 ayat 15. Pada waktu itu ya perikopnya adalah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah pada waktu itu murid Yesus itu melihat maksud hatinya itu baik bahwa ini sudah malam ya. Dan dia melihat bahwa orang itu kelaparan. Maksud hatinya itu baik untuk menolong orang lain. Coba kita lihat di dalam Matius 14 ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Itu yang dikatakan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi lihat apa jawab Yesus. Tetapi Yesus membantah mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dengan cara apa? Tuhan melakukan mujizat. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan seperti murid Yesus.
berkata, sudah malam loh Yesus, lebih baik kamu suruh orang itu pergi. Supaya apa? Kasihan loh, mereka ini kelaparan, supaya mereka masih bisa dapat makan. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita datang kepada Tuhan, kita memberikan solusi kepada Tuhan. Saudara ingat ya, tidak pernah terjadi di dalam sejarah seorang manusia mengajari Tuhan dan kemudian terjadi mujizat. Ingat sekali lagi, tidak pernah terjadi di dalam sejarah seorang manusia mengajari Tuhan dan kemudian mujizat itu terjadi. Kita malam hari ini semuanya bertobat, datang kepada Tuhan dengan apa? Berserah. Kita katakan, Tuhan, masalahku, ketakutanku, kesedihanku, aku tidak tahu aku harus berbuat apa, tetapi aku serahkan semuanya kepadamu. Mengapa kita serahkan kepada Tuhan? Karena kita percaya Dia tidak akan pernah membiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Karena kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu bagaimana harus menolong kita daripada diri kita sendiri. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, sikap hati yang seperti apa? Tidak mendesak Tuhan segera mendatangkan mujizat. Karena apa? Karena di dalam setiap mujizat itu ada rencana dan tujuan Tuhan. Coba kita buka di dalam ayat yang kelima. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai apa saudara? Penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Tuhan memberikan mujizat kepada seorang perempuan yang mandul. Bukan hanya sebagai supaya Tuhan Yesus kelihatan keren, orang yang mandul bisa melahirkan. Bukan supaya nanti supaya semua orang tahu betapa ya hebatnya Tuhan. Bukan untuk kesombongan, tetapi ketika mereka melihat ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup melakukan mujizat, di situ supaya mereka mengenal Tuhan yang benar. Dan di dalam mujizat Tuhan berkata, karena sejak kandungan ibunya, anak ini menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ada rencana Tuhan di dalam setiap mujizat. Oleh karena itu kita sikap hati kita yang benar. Jangan mendesak Tuhan agar Tuhan segera memberikan mujizat kepada kita. Mujizat diberikan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan kita, tetapi mujizat terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk melakukan tujuan dan rencana Tuhan di muka bumi ini lewat kehidupan saudara dengan saya. Amin. Mengapa Tuhan memberikan mujizat kepada Daud sewaktu melawan Goliat? Apakah Tuhan enggak apa-apalah, kasihanlah Daud daripada nanti dia mati, sudah badannya kecil gitu ya. Lagian Daud itu imut-imut, kasihan loh kalau nanti enggak dikasih mujizat, nanti dia nangis. Apa begitu? Enggak. Mengapa Tuhan memberikan mujizat kepada Daud ketika dia melawan Goliat? Kita buka sama-sama 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Apa dikatakan? Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Supaya seluruh bangsa Israel, juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat sendiri bahwa Tuhan yang disembah oleh Daud itu adalah Tuhan yang benar. Dan ini untuk keselamatan jiwa mereka. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini yuk, jadi orang Kristen itu harus jadi orang Kristen yang tangguh, yang tough, yang militan. Artinya apa? Ditolong
tidak ditolong, mujizat lama, mujizat sebentar, itu bukan fokus hidupku. Tetapi fokusku adalah apa? Aku mau tetap hidup benar di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin aku sudah lama menunggu pertolongan Tuhan itu, belum juga Tuhan tunjukkan. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu memberikan itu tepat pada waktunya. Amin. Sekalipun buat kita begitu, aduh Tuhan kok lambat ya. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan lambat atau lebih cepat. Tuhan selalu melakukan tepat pada waktunya, di waktu yang terbaik. Memang Tuhan kadang tidak langsung memberikan mujizat kepada kita. Mengapa? Supaya kita belajar menghadapi rasa takut, bukan lari menghindar. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengalami rasa takut enggak? Iya, manusiawi kita takut, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan? Kita harus belajar. Bagaimana cara belajarnya? Mau enggak mau engkau harus menghadapi masalah. Hadapi masalah itu. Maka engkau akan belajar. Oh iya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami. Kalau saya dulu mengalami masalah, waduh saya takutnya minta ampun. Sampai saya mencari pertolongan di tempat lain. Saya dulu pergi ke dukun, saya dulu pergi ke peramal. Karena apa? Menurut saya Tuhan itu lemot. Benar saudara, mertua saya, orang tua saya menegur, Debbie enggak boleh begitu. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Saya bilang ngomong apa sih ini? Karena apa? Enggak pernah baca Alkitab, saya enggak pernah tahu ada firman Tuhan seperti itu. Karena apa? Hati saya yang saya kejar adalah apa? Mujizat. Yang saya kejar adalah masalah selesai, pertolongan, tidak ada lagi pergumulan. Supaya apa? Supaya saya bisa happy. Dan menurut saya kenapa saya tunggu-tunggu Tuhan itu tidak cepat menolong. Akhirnya saya cari pertolongan di tempat lain. Apakah dengan demikian saya bisa mengatasi rasa takut saya dan kemudian saya menjadi berani? Enggak. Tetapi justru ketika saya bertobat, saya berkata, Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, aku tahu bahwa hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Engkau. Dan aku berjanji Tuhan, sekalipun ke depan yang terjadi jauh lebih sulit daripada yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin yang aku jalani, aku akan berkata, aku siap Tuhan. Tapi setelah saya selesai berdoa, menghadapi masalah, apakah saya langsung berani? Enggak. Takut? Iya masih takut. Tetapi di situ saya belajar untuk mengatasi rasa takut saya dengan apa? Terus mendekat kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Satu yang menjadi pedoman saya, setiap apapun yang terjadi, saya tidak akan bereaksi sebelum saya masuk kamar, saya berlutut dan saya berdoa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan di situ saudara, itu yang mengubah kehidupan saya, itu yang mengubah iman saya. Sehingga menghadapi masalah di depan yang jauh lebih sulit. Kadang takut masih ada, iya, tetapi saya tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Ketika ada rasa takut itu menyerang, saya langsung ingat, iman ini timbul, iman ini bekerja. Yang iman itulah yang mengingatkan, buat apa engkau takut? Bukankah kalau dulu Tuhan menolong, hari ini pun bahkan sampai selama-lamanya Tuhan pun juga akan menolong. Amin saudara. Itu yang Tuhan lakukan kepada Daud. Daud itu ditolong Tuhan ketika dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia diserang binatang buas sehingga ketika dia harus melawan Goliat, Daud ini berkata kepada Saul apa? Janganlah engkau tawar hati ya raja karena Goliat. Nah kenapa? Karena Daud sudah belajar untuk menguasai rasa takutnya dari apa? Dari masalah demi masalah yang ia hadapi. Amin saudara. Tuhan tidak langsung menolong. Supaya apa? Supaya kita belajar mengatasi rasa takut itu. Supaya kita ingat ketika rasa takut itu datang, kita lari kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Supaya kita belajar percaya total kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Yang ketiga, sikap hati yang benar adalah apa? Mengerjakan tujuan Tuhan di dalam mujizat yang kita terima. Kita langsung lihat ya, Hakim-Hakim 13,
Kita langsung ke ayat yang ke-8. Lalu Manoa memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Lihat ya, Manoa itu bukan hanya fokus kepada apa? Yang penting aku dapat anak, yang penting orang tahu bahwa aku bukan lagi perempuan yang mandul, yang penting orang tahu aku mendapatkan mujizat. Tidak, tetapi yang dia lakukan adalah apa? Dia mau mengerjakan tujuan Tuhan di dalam mujizat yang ia terima. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, biarkan abdi Allah yang sudah kau utus itu datang kembali dan mengajarkan kepada kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Mereka enggak sekedar euforia loh, mereka enggak sekedar happy-happy loh menerima mujizat Tuhan, tetapi benar-benar ingin agar apa? Agar tujuan Tuhan dalam mujizat kelahiran Simson itu tercapai. Amin, saudara. Jangan karena kita sudah menerima mujizat Tuhan, kemudian kita melupakan Tuhan. Itu kita tidak ada bedanya dengan bangsa Israel yang bebal, yang degil hati, yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Justru ketika kita menerima mujizat, biarkan mujizat itu menjadi pengingat bagi iman kita, bagi diri kita, bahwa aku harus lebih lagi mengasihi Tuhan daripada yang kemarin. Karena mujizat yang Tuhan berikan bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita setia sama Tuhan. Mujizat yang Tuhan berikan semuanya hanya karena anugerah dan kasih Tuhan semata buat kita. Kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna, Dia melayakkan kita untuk menerima mujizat-Nya dalam kehidupan ini. Ketika kita menerima mujizat, jangan terlena, jangan berpangku tangan, tetapi biarkan melalui mujizat yang kita terima, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Karena kita harus ingat bahwa apa? Mujizat terbesar itu bukanlah mujizat jasmani, tetapi adalah mujizat pertobatan. Oleh karena itu, yang keempat, sikap hati yang benar dalam menerima mujizat Tuhan adalah sikap hati yang bertobat. Kita bisa lihat dalam Lukas 17 ayat yang ke-19, ya, dikatakan ada 10 orang kusta. Berapa orang yang kembali? Hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata apa? Berdirilah, pergilah. Dan Tuhan mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tidak berkata, berdirilah, pergilah, imanmu menyembuhkan. Tidak. Karena bagi Tuhan yang terpenting adalah bukan orang kusta itu sembuh, tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah keselamatan jiwa daripada 10 orang kusta itu. Tetapi sayang, hanya 1 orang yang bisa menangkap arti mujizat yang sesungguhnya, yaitu apa? Seharusnya mujizat itu bisa membawa kita kepada sikap hati yang bertobat. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian saya. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga, ya, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa belajar teologi. Saya mengambil S1, S2, tapi sebelum itu Tuhan izinkan saya mengalami masalah pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. 12 tahun, waktu yang sebentar ya. Sebentar kalau ngomong 12 tahun cepat, hanya berapa detik. Kalau ngalamin itu baru lama. Ya. Tapi setelah pergumulan 12 tahun itu selesai, saya pikir sudah selesai masalah saya. Tapi ternyata 1 tahun setelah keluarga kami dipulihkan, terjadi lagi masalah. Tiba-tiba suami saya tuh sakit gigi. Singkat cerita pergi ke dokter dan dokter berkata, "Ibu cepat, Bapak harus segera ngamar." Terus saya bilang ini, "Dok, lah ya masa sakit gigi kok harus ngamar?" Gitu kan ya. Kalau saudara jadi saya kira-kira bagaimana? Saya berdosa, saya bilang sama dokter, "Dok, maafkan saya." Karena apa? Sudah seuzon sama dokternya. Saya berdalam hati gini, alah biasa dokter Indo, dikit-dikit uang,
Masa sakit gigi harus ngamar gitu ya. Tapi kemudian dokter itu berkata gini, ibu jangan main-main ya sama sakitnya bapak. Dengan sakitnya bapak ini yang ibu bilang tadi cuman sakit gigi, ibu harus banyak berdoa karena bisa-bisa besok ibu sudah jadi janda. Saya kaget. Lah masa sakit gigi bisa bikin aku jadi janda gitu ya. Tapi ternyata benar. Siang itu suami saya masuk di rumah sakit, jam 1 siang sudah di kamar, dokter sudah perintahkan untuk suntik antibiotik dengan dosis yang besar. Tapi kemudian jam setengah dua atau setengah tiga saya lupa, suami saya itu ngomongnya sudah pelo. Jam setengah 5 sore dia sudah tidak bisa ngomong. Betapa kagetnya saya. Dan kemudian pada waktu itu mertua saya lagi jalan-jalan ke luar negeri ya. Pertama sebelum mau masuk rumah sakit mertua saya yang perempuan telepon. Debbie, mama sama papa perlu pulang enggak? Oh enggak perlu ma, enggak perlu, cuma sakit biasa kok, ngapain pulang? Mama sama papa happy-happy aja gitu ya. Nanti pulang anaknya sudah sembuh. Nah kemudian singkat cerita sudah ngamar, dokter berkata besok pagi baru operasi. Jam 7 pagi. Dan selama saya menunggu jam 12 malam sampai jam 7 pagi, suami saya itu sesak napas 4 kali atau 5 kali. Padahal dia sudah pakai oksigen. Dan kemudian keluar lendir ya dari lehernya itu, warnanya itu sudah pink gitu. Dan memang lehernya sudah mulai bengkak. Karena tadinya sakit gigi ini bengkak banget. Sampai saya bilang sama suami saya, kamu kok kayak Gus Angsa ya, kayak itu temannya Donald Bebek yang enggak punya leher, saya godain gitu. Dan kemudian tengah malam sudah kempes, saya kira wah berarti obatnya mujarab, cepat bisa, sudah turun, sudah mulai sembuh gitu ya. Jadi saya ngabarin mertua saya, ma puji Tuhan, ini Romi sudah mulai sembuh, sudah mulai kempes, oh ya waduh puji Tuhan gitu ya. Ternyata kemudian dia sesak napas, dipanggil lah, ini ada dokter, ya dokter jaga, dokter datang, periksa, kemudian dokter ini ngomong sama saya gini, saya diajak keluar kamar, dokternya ngomong sama saya, ibu, keadaan bapak ini dilema. Saya bilang, kenapa dok? Bukannya bengkaknya itu sudah mulai mengecil, berarti sudah mulai sembuh gitu kan. Dokter bilang, enggak, justru itu bahaya. Ketika bengkaknya sudah mulai kempes, berarti nanti itu bakterinya itu bisa turun ke paru-paru. Kalau sudah turun ke paru-paru, bahaya bu, itu semakin kecil kemungkinannya bapak itu sembuh. Lah terus gimana? Memang dokter ketika suruh suami saya opnam, dokter bilang, bapak itu enggak boleh tidur, bapak itu harus, enggak boleh duduk, tapi harus tidur. Karena kalau duduk nanti cepat turun, ya masuk ke paru-paru, jadi harus tiduran. Nah jadi suami saya tiduran, tapi ketika dia tiduran, dia sesak nafas. Akhirnya saya bingung, dok terus kalau gitu gimana? Dokter jaga bilang, memang buah si malakama, tidur enggak boleh, duduk juga enggak boleh. Terus gimana dok? Teleponlah sama dokternya yang tadi nangani. Akhirnya dokternya berkata gini, sudahlah enggak apa-apa, biarkan bapak duduk. Terus saya bilang, loh dok gimana dok kalau duduk itu nanti katanya lebih cepat masuk paru-paru. Terus dokternya bilang, iya bu, tapi kalau biarkan bapak tidur, nanti enggak berapa lama ibu jadi janda. Gitu. Dokternya tuh kalau ngomongnya serem banget ya. Saya pikir gini, dokter kok judes banget sih. Tetapi karena dia melihat itu sesuatu yang parah gitu loh. Sesuatu yang fatal, bukan main-main. Nah kemudian jam 6:30 pagi, suami saya dibawa ke ruang operasi. Semua sudah disiapkan ya. Terus dokter ini menemui saya. Dokter berkata gini, ibu doakan saya supaya semua berjalan baik. Saya bilang siap dok. Dokternya sudah mulai operasi, tidak selang berapa lama ya, tidak sampai 1 jam dokter itu keluar lagi, saya dipanggil. Saya kira sudah selesai, ternyata dokternya bilang, bu sekarang ibu doakan saya, sungguh-sungguh. Saya bilang kenapa dok? Saya sudah coba berulang kali, enggak bisa. Karena apa? Lubangnya bapak itu sudah semakin kecil, mau dimasukin alat itu enggak bisa. Kalau alat itu enggak bisa dimasukkan, berarti selesai. Saya berdoa, saya bilang oke dok, ayo kita berdoa. Selesai itu dokter masuk, selesai operasi dokter keluar, dokter berkata bu, mujizat terjadi.
Saya tidak tahu caranya gimana. Saya coba sekali, tidak bisa, 2 kali, tidak bisa, 3 kali, tidak bisa. Saya sudah mulai mau menyerah. Tapi tiba-tiba ada dorongan di hati saya berkata, coba 1 kali lagi. Dan begitu saya coba, saya tidak tahu gimana caranya. Tiba-tiba itu sudah bisa, alatnya sudah bisa masuk. Pluk, saya sendiri tahu. Itu bukan karena kehebatan saya. Itu karena mujizat Tuhan. Amin, saudara. Tapi kemudian, apakah selesai dioperasi suami saya membaik? Enggak. Ternyata besok paginya dia semakin ngedrop. Sampai dokternya berkata gini, Bu, harus diperiksa ulang, di MRI ulang. Saya bilang, iya dok, sudah lakukan aja. Sudah semua diperiksa, semua hasilnya itu baik. Terus dokter itu ngomong gini sama saya, Bu, saya bingung ya, kenapa ya Bapak bisa begini? Saya bilang gini, dokter aja bingung apalagi saya. Gitu ya. Nah, saya tidak pernah sekolah dokter, saya tidak pernah tahu. Saya baca hasil lab aja saya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di tengah itu kemudian dokter berkata, Bu, saya minta izin untuk lubangin lehernya Bapak. Saya bilang enggak, saya tidak kasih izin. Dokternya marah sama saya bilang enggak, saya tidak kasih izin. Kemudian saya itu marah sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, baru 1 tahun loh Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Saya baru 1 tahun loh Tuhan, senang. Anak-anak baru 1 tahun loh Tuhan, senang. Kenapa Tuhan sekarang ini kok terjadi seperti ini? Saya protes sama Tuhan. Tetapi kemudian Roh Kudus itu mengingatkan saya kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kami. Dan kemudian saya berdoa, saya berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Sekarang aku belajar lagi untuk aku berserah kepada Tuhan. Jikalau memang ini sudah waktunya suamiku berpulang, biarkan Tuhan terima dia. Tapi yang satu aku minta, Tuhan jangan pernah tinggalkan aku dan anak-anak. Saya doa singkat, amin. Tapi di situ kemudian selesai saya berserah kepada Tuhan. Di situ kemudian Tuhan itu seperti berbicara di dalam hati saya. Tuhan berkata, jangan takut, mujizat itu ada buat keluargamu. Dan seketika itu saya masuk ke ruang ICU, saya ngomong sama suami saya bilang, ayo kita berdoa. Kemudian saya berdoa, saya ngomong sama suami saya, jangan takut. Engkau tidak perlu lagi minta doa untuk mujizat, karena Tuhan pasti menyembuhkan. Tapi yang terpenting, siapkan hatimu, karena aku tidak tahu sampai kapan, harus berapa lama engkau menghadapi ini, baru mujizat itu terjadi. Jadi yang terpenting kamu harus kuatkan hatimu, berdoalah supaya engkau punya keteguhan hati untuk menanti waktu yang terbaik dari Tuhan. Singkat kata saudara, saya bawa suami saya ke Singapura, ya, kita charter pesawat, terus sampai di Singapura, dokter yang menemui saya tuh berkata gini, saya ini profesor, tetapi profesor tanpa Tuhan itu begini. Tapi kalau profesor dengan Tuhan itu akan begini. Jadi engkau lakukan bagianmu yaitu berdoa, aku profesor lakukan bagianku, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Itu luar biasanya Tuhan. Tuhan itu kasih kita dokter yang takut akan Tuhan. Saudara tahu, dokter di Surabaya hanya 1 dokter dan 1 dokter anestesi. Jadi 2 dokter. Sampai di Singapura saya tanya dokternya ada berapa. Ketua tim dokter 1, tetapi anggotanya ada 11. Keringat dingin saudara, saya bingung nanti bayarnya pakai apa. Tapi di sanalah saya melihat mujizat Tuhan itu bekerja. Waktu sampai di Surabaya, suami saya berkata gini, Tuhan, saya banyak mendengar orang lain mendapatkan mujizat. Kenapa kok Tuhan tidak berikan mujizat itu kepada saya? Tuhan kau berikanlah mujizat kepada saya. Jadi saya tidak usah harus dibawa lagi ke Singapura, karena Singapura itu biayanya besar. Itu yang suami saya katakan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dia harus dibawa ke Singapura. Dan ketika sampai Singapura itu saya tanya sama dokter, dokter menurut dokter kira-kira berapa lama suami saya ini bisa sembuh? Dokter berkata jangan tanya saya berapa lama,
Tapi perkiraan saya paling tidak 10 hari suamimu ada di ICU. Saya juga mikir Bapak Ibu, 10 hari di ICU berapa? Kemarin aja yang 2 malam di ICU di Surabaya itu habis 100. Lah kalau 10 hari apalagi di Singapura mau habis berapa? Tapi di situ lagi saya belajar bahwa apa? Saya mengangkat tangan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang saya tahu, saya harus persiapkan hati saya, hati suami saya dalam menerima mujizat Tuhan. Kami tidak boleh mendikte Tuhan untuk Tuhan harus segera melakukan mujizat. Karena kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan ketika suami saya sudah sembuh, saudara, benar-benar mujizat. Ternyata apa? Dari dia sakit awal di Surabaya, ya, terus kemudian dibawa ke Singapura, pulang kembali di Surabaya itu hanya 11 hari. Dan ketika dokter selesai mengoperasi suami saya, dikasih di mapnya itu dituliskan bahwa operasi yang mereka lakukan itu benar-benar menyelamatkan jiwa pasien. Dan disitulah mujizat Tuhan itu terjadi. Setelah suami saya sembuh, ternyata dia baru tahu. Dia berkata gini, sekarang aku tahu kenapa kok Tuhan itu tidak langsung berikan mujizat waktu aku di Surabaya. Sebenarnya kalau Tuhan mau berikan bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok harus sampai di Singapura dulu? Apakah memang Tuhan senang menyusahkan? Tidak. Tetapi supaya suami saya belajar bahwa apa? Kalau kita bisa bernapas, itu pun juga karena kemurahan Tuhan. Kalau aku bisa bernapas, itu sudah cukup alasan buat apa? Buat aku bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata saudara sebelumnya ketika kita mesbah keluarga, saya sering ngomong sama anak-anak, bersyukur sama Tuhan. Jangan bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Karena hidup itu bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dijalani. Kita bisa napas aja itu kita harus bersyukur. Suami saya dalam hati bilang gini, halah pendeta satu iki lebay. Mosok bersyukur, masa bernapas aja bersyukur. Namanya orang hidup ya pasti napas. Kalau enggak napas ya berarti enggak hidup. Itu. Tapi saya enggak pernah tahu karena dia cuma ngomong dalam hati. Karena dia tahu kalau dia sampai melontarkan itu akan ada kuliah subuh 5 jam khusus buat dia. Gitu ya. Dan itu saya enggak tahu. Tapi ternyata Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Suami saya bertobat tetapi dia belum mengerti pertobatan yang sebenarnya itu seperti apa. Tuhan bukan hanya mau kita bertobat duduk diam tidak melakukan kesalahan yang dulu. Tetapi Tuhan mau ketika kita bertobat kita benar-benar datang mencari Tuhan. Amin saudara. Sehingga itulah kenapa Tuhan izinkan suami saya mengalami sakit gigi. Tetapi disitulah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Coba kita bisa putar lihat videonya ya hanya 3 menit.
Kita semua senang dengar kata mujizat. Kita semua senang mengalami mujizat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sikap hati yang benar dalam menerima mujizat Tuhan. Sikap hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Sikap hati yang tidak mendesak Tuhan untuk segera melakukan mujizat. Dan juga sikap hati yang terfokus kepada apa sih tujuan Tuhan di dalam mujizat. Dan yang keempat, sikap hati di dalam pertobatan. Mujizat yang kita terima harusnya membawa pertobatan demi pertobatan. Harusnya membawa hati kita semakin mengasihi Tuhan. Kami seluruh keluarga besar, kami bersyukur atas mujizat yang Tuhan berikan. Tetapi bukan saja mujizat kesembuhan, tetapi yang terpenting adalah mujizat pertobatan dari suami saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Bila mana sampai hari ini kebaikan-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Kami dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji, menyembah-Mu. Ini adalah mujizat yang terbesar yang kami harus syukuri Tuhan. Karena kami merasa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, dari gereja ini Tuhan. Kami membawa kekuatan yang baru dalam setiap pergumulan kami. Dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami sangat percaya kemenangan menjadi bagian daripada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pertemukan kami kembali di hari Sabtu ke depan Tuhan. Beri kami hati yang selalu rindu dan haus akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.